اهدنا الصراط المستقيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Mari kita meneruskan dengan izin Allah kajian Asmaul Husna. Kita akan masih menyelesaikan nama dan sifat Allah kelompok kedua dari surah Al-Alaq. Nah, besok Ahad barulah kita masuk ke nama dan sifat Allah menurut klasifikasi yang kita tulis kemarin. Kemarin kan kita menulis kecenderungan pengelompokan nama dan sifat pada 4 klasifikasi. Ada yang ingat enggak? Yang pertama yang merujuk kepada zat Allah. Yang kedua yang merujuk kepada kehendak Allah. Yang ketiga yang merujuk kepada kesucian Allah. Dan yang keempat yang merujuk kepada kesempurnaan Allah. Nah, dengan metode begitu kita tidak merungsingkan apa itu? Bukan ya, mempersoalkan 99 isinya apa baik. Kita tidak meributkan soal 99, kalau 99 itu apa saja isinya. Nah, berdasarkan informasi surah Al-Alaq kemarin telah kita cicil. Surah Al-Alaq itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nama pertama Allah pada surat ini adalah Al-Khaliq. Kemarin alhamdulillah sudah kita kaji. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Nah, yang kita kaji pagi ini adalah Al-Akram juga Al-Karim. Nanti kalau cukup waktunya Ar-Rabbu. Salah, saya Rabbu dulu ya, karena Rabbu lebih tinggi dari kita. Ar-Rabbu, karena itu kan Iqra wa rabbukal akram. Nah, Robnya itu kan ada di atas. Jadi kita pagi ini kaji soal Ar-Rabbu. Ingat ya, kalau Ar-Rabbu itu Allah, harus ada alif lam. Jadi harus ada alif lam, berarti al plus rabbun. Atau kita nyebutnya harus isim ma'rifat. Kalau alnya hilang, nakirah, bukan Allah. Bukan Allah dan tidak salah. Misal Rabbul
munzili. Sang pemilik rumah. Boleh. Bahkan boleh juga Rabbul ibili. Si. Apa bedanya sang dengan si? Coba. Kalau sang jauh, kalau si dekat. Masa sih? Kalau si nggak bisa dibikin lagi sang kodok. Kalau sang Iya benar. si pemilik onta. Sang pemilik onta. Sang kodok itu lagu Benyamin ya? Lagu anak-anak kecil dulu. Kan Benyamin, lagu Betawi. Jadi yang masuk al-asmaul husna itu jangan lupa yang pakai alif lam ar-rabb. Tapi kalau alif lamnya dihilangkan, maka dia boleh digunakan untuk yang lain. Contoh misalnya waktu Nabi Yusuf itu titip pesan kepada teman narapidana, kan dia di penjara, akhirnya punya teman. Nah, teman ini dibebaskan dan berdasarkan takwil mimpi, si teman ini dapat promosi menjadi pelayan raja. Maka kata Nabi Yusuf, irji' ila rabbik, kan gitu kan? Kata Nabi Yusuf, qala irji' ila rabbik. Nanti kamu kembali ya kepada majikanmu. Berarti rabbik ini artinya siapa majikannya? Itu rajanya kan? Majikan alias raja. Jadi memang Rabbun ini enggak seunik kata Allah. Juga waktu Nabi Yusuf ditanya, jadi dia sekamar di sel itu dengan dua teman narapidana. Dua-duanya punya persoalan mimpi. Dua-duanya minta ta'wil dari Nabi Yusuf. Rupanya yang satu ta'wil mimpinya tidak bikin happy, yang satu bikin happy. Maka kata Nabi Yusuf, apa itu? Amma ahadakuma, adapun salah satu dari kalian, itu kan kata Nabi Yusuf, fanuski rabbahu khamr, nanti dapat tugas menuangkan rabbah kepada majikannya khamron, minuman khamr, dapat promosi. Di situ kan kalimatnya qala, menjawab, wa amma, dah baru ingat benar ayat begitu ya. Wa amma
ahadakuma fanuski rabbahu khamran. Kata Nabi Yusuf, yang satu kurang beruntung dihukum mati, yang satu wa amma ahadakuma, satu di antara kalian fanuski akan mendapat tugas memberi minum Rabbah. Ini bukan Allah, Rabbah, pada majikannya yang tidak lain adalah rajanya, khamran. Ingat, ini raja. Kalau yang dimaksud istrinya yang menggoda Nabi Yusuf itu Al-Aziz, menteri. Dulu kalau perempuan namanya Sri Mulyani. Khamran. Nah, ini Rabbah. Nah, ini hanya untuk membedakan ya, bahwa objek katanya bukan Rabbun tapi Ar-Rabb. Ar-Rabb. Mal anu anu busuk nem bisa nempel mal. Mana? Ada magnet. Timur bisa ya? Dulu foto dulu. Ini mau pengantar belum mulai. Ya pengantar juga kan materi. Umur pernah nyata hal ini ya. Kan percaya lebih baik itu daripada nyata. Tapi dulu ya di Mekah, kalau orang itu bisa membaca apalagi menulis, itu kelompok bukan orang pandai. Tapi kalau orang itu menghafal, maka kelompok orang pandai. Jadi tukang nulis itu berarti kurang pandai. Bengen. Nah, sekarang yang tidak nulis itu wong males. Dia Robin Mal. Jadi kan bagus. Nah, kita bismillah akan mengkaji ini. Artinya pemilik, ya, pemelihara, penguasa, pemelihara. Jangan lupa kata Rob ini adalah kata yang paling dekat dalam kehidupan kita dibanding kata Allah itu sendiri. Setiap kali kita berdoa, kita tidak menyebut nama Allah, tapi Robbi, Robbana. Jadi dibanding lafaz Allah itu sendiri, lafaz Rabbun adalah lafaz yang paling dekat dalam kehidupan kita. Jadi Haji Rusti kalau berdoa pakai apa? Kan enggak Allah, tapi Robbana, kecuali lafaznya sudah mustaqil, contoh Allahumma. Tapi dalam keadaan tidak Allahumma, tapi Robba. Jadi ini kata yang harus serius kita kaji karena ini yang paling dekat. Wah, itu mah saking seriusnya, pasti lagi hajatnya kepepet. Belum subuh mah Allah mati. Itu mah, ya itu dia kan mustaqil.
Dan mari kita kaji secara bahasa. Bisa dua kemungkinan kata Arab secara bahasa. Gimana cara nulisnya? Secara bahasa ada dua kemungkinan. Artinya saya nggak bisa memastikan. Yang pertama, Robba yarubbu rububiyatan. Nah, ini yang sering kita dengar, tauhid rububiyah. Tapi boleh jadi juga bukan begitu, tapi Robba yurabbi tarbiyatan, kan? Maka bertemulah fakultas tarbiyah. Sering kan ada doa kepada orang tua itu mana itu? Allah maghfir wali walidayya kama rabbayani shaghira. Itu kata itu dari Robba yurabbi. Rabbayani, maka di situ artinya apa itu? Mendidik ya. Yang ini yang doa orang tua itu apa itu? Mendidik suatu kecil. Sebagaimana orang tua mendidikku ya. Padahal artinya bukan tarbiyah mendidik. Tetap memiliki, menguasai, memelihara. Jadi tidak sekedar mendidik. Jadi kata Rabbun dipilih oleh Allah untuk pertama kali memperkenalkan dirinya kepada orang-orang Mekah. Maka Allah menyebut bukan Iqra bismillah, tapi Iqra bismi Rabbi. Nanti ketemu Allah itu pas Qul huwallahu ahad. Nah, kata Rabbun di sini diduga bisa dari dua kemungkinan. Pertama diambil dari kata Robba yarubbu rububiyatan. Pada hafal kita mengenalnya tauhid rububiyah. Atau kemungkinan kedua yaitu Robba yurabbi tarbiyatan. Sering diartikan mendidik, padahal tidak sesimpel itu, karena mencakup juga memiliki, menguasai, memelihara. Kalau kita artikan Robba yurabbi tarbiyatan, maka berarti seperti seorang guru dari kelas 1, guru ini berharap anak naik ke kelas 2, kelas 3. Guru risau, khawatir anaknya terhenti, tidak dapat meneruskan ke fase berikutnya. Maka pada kata Robba yurabbi tarbiyatan adalah sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh siapapun, maksudnya di sini Allah ya, agar manusia tahap demi tahap sampai bahagia. Nah, Allah itu Rabbun. Kenapa? Karena Allah
Nggak ada tahapan manusia yang dibiarkan, enggak. Pernah ada bayi belajar makan sendiri? Bahkan bayi nggak pernah keselingkuh megang puting ibunya, nggak pernah pegang jempol kan? Kita nggak pernah tahu cara Allah mendidik tahap demi tahap itu. Itu namanya robba yurobbi tarbiyatan. Maka lalu oleh ahli-ahli pendidikan dianggap itu pendidikan, karena sifat tobakon an tobaknya itu tahap demi tahap. Nah Allah tuh begitu, cuma bapak-bapak ibu-ibu kan nggak sadar. Bahkan tiba-tiba saya tahu lawan jenis, tahu yang cantik, tahu cara naksir, cara merayu, itu ada tahapannya semua. Dan nggak perlu ada sekolahnya, karena Allah memang tidak pernah meninggalkan satu manusia pun. Tiba-tiba Allah, saya mau menikah kok nggak diurus, saya semua diurus. Walaupun dia kafir sekalipun, walaupun dia kafir, musyrik, tetap diurus oleh Allah tobaan, tahap demi tahap. Tapi Allah menginginkan kebahagiaan kita. Kebayang nggak Allah sudah mengurus kita tahap demi tahap, kitanya nggak mau tahu maunya Allah. Sama dengan orang tua di alam raya ini, di alam raya, di tengah-tengah makhluk ciptaan Allah, kasih sayang yang paling fenomenal itu adalah kasih sayang seorang ibu pada anak. Itu paling fenomenal di alam raya ini, di antara makhluk Allah. Bahkan dalam suatu hadis Nabi membuat tamsil, ada seorang ibu kehilangan anak, anak hilang. Segala usaha dilakukan untuk mencari anaknya, akhirnya ketemu. Diciumi, langsung dikeluarkan payudara untuk disosoni, dipeluk segala. Itu puncak kasih sayang, tanggung jawab, tarbiyah yang pernah ada di muka bumi, yaitu seorang ibu pada anak. Tapi nggak ada apa-apa dibanding Allah. Nggak ada apa-apa. Karena akhirnya ibu itu melepaskan anaknya begitu berumah tangga, berhenti kasih sayang. Bahkan kadang-kadang ngadat kasih sayang ibu ketika anaknya nakal, macet kan? Enggak ada macetnya kasih sayang ibu. Nah itu marah dia orang pontang ngebudak akan orang tua ini. Jadi memang mestinya kasih sayang ibu itu sepanjang hari. Tapi faktanya begitu anak berumah tangga, senang ibunya kan, bebas karena dianggap selesai sudah satu perkara. Tapi Allah tidak begitu. Allah sampai wafat tidak pernah dilepaskan satu tahapan sekali. Yaitu untuk membandingkan dulu ya, karena sebetulnya tidak apple to apple, tapi itu cara yang digunakan Nabi Muhammad untuk mudah menjelaskan siapa Allah dalam konteks Rabbun, yaitu dengan menggambarkan ada seorang ibu kehilangan anaknya, dengan susah payah dicari ketemu, diciumi langsung tanpa memperhatikan hal yang umum, disodorkan payudaranya, saking
membuktikan puncak cinta yang pernah ada di alam semesta. Kalau itu tarbiyah ya, berarti robba yurobbi tarbiyatan. Nah sekarang kita pakai pendekatan robba ya rubu biyatan. Alhamdulillah, Bunjun tidak boros. Inilah objek kajian kita. Maka pada pendekatan robba ya rubu biatan, kalau ini tobak ya, tingkatan demi tingkatan, atau bahasa Arabnya tobakan tobak. Sekarang kita tinggalin dah ini. Nah di sini robba ya rububiyah harus ada 3 indikator. Nah, ketemu lagi itu al-khalqu. Al-khalqu kemarin apa? Al-khaliq. Itu kan diartikan menciptakan kan? Bayangkan Allah sejak menciptakan tidak dilepas begitu saja, maka memiliki juga menguasai. Artinya tidak masa bodoh, tanggung jawab. Bahkan at-tadbir, diurus tetek bengek kebutuhan kita. Pak Jokowi tukang mebel, pernah ngurus mebel kan enggak? Udah kejual udah. Beberapa perusahaan menggunakan servis apa namanya itu? Yang pasca garasi itu sebenarnya. After service. Nah itu maksudnya tuh. After sales service. Berapa tahun itu? Ya paling nggak 2-3 tahun. Ada yang seumur barang itu? Nggak ada. Kalau motor 3 kali isi oli. Ada yang pakai berapa kilometer. Nah Pak Jokowi jual kursi mebel. Ini Pak Jokowi tukang mebel ini, bukan presiden. Setelah kursinya terjual masa bodoh. Dia produsen. Tapi Allah enggak. Allah mengklaim ini punya saya. Produk ini tidak akan saya lepaskan. Saya miliki, saya kuasai. Bukan hanya itu, tapi at-tadbir, saya kelola, pelihara, dilayani. Waduh enak amat ini. Tetek bengeknya, sampai soal rezeki, sampai soal obat, bukan soal sakit. Karena Allah nggak pernah bicara penyakit, bicara obat. Yang bikin penyakit kita sendiri, yang bikin obat Allah. Kan ayatnya begitu kan? Apa itu ayatnya? Fa'idha maritu, kalau saya bikin ulah sakit, kan gitu kan kalimatnya. Fa'idha maritu, yang bikin ulah sakit siapa? Saya. Sok nggak apa-apa, mau bikin penyakit, cari penyakit bebas. Yang penting Allah tukang bikin obat. Kita hanya badung ya, lagi penyakit baik, tapi Allah mah tetap aja bikin obat. Bayangkan. Jadi Allah itu kalau kita pakai robbunya itu robba ya rubu biatan, maka berarti Allah adalah
hakikat zat yang al-khalq menciptakan kita. Karena Allah adalah pencipta kita, paling tahu pita kita sekalipun jumlahnya berapa paling tahu. Jangan komplain pada Allah karena tidak ada produk gagal yang tidak diurus. Karena Allah bertanggung jawab pada lanjutan setelah al-khalqu. Apa? Al-maliku. Nah, pada kata al-maliku bisa al-maliku berarti apa itu? Penguasa. Bisa al-maliku pemilik. Makanya kalau baca Al-Fatihah kan ada yang qiraatnya Maliki Yaumiddin, ada yang Maliki Yaumiddin. Pemilik dan penguasa terhimpun dua-duanya. Bahkan at-tadbir itu memelihara. Dabbaro yudabbiru tadbiron. Dabbaro apa artinya? Dubur, silit, sampai silit-silit ujung-ujungnya aja diurus. Sampai ke ujung-ujungnya, artinya tidak ada yang tidak diurus. Jadi kalau kita kajian tadabbur Al-Quran, kajian tidak cuma di atasnya, sampai ke ujung-ujungnya. Kajian tadabbur kan banyak orang kajian cuma kulitnya aja kan, tidak sangat mau repot. Maka kajian tadabbur mewajibkan orang mau repot, karena ujung-ujung silit-silit mana bagian tubuh kita paling sulit dijamah. Untung aja pantat kita di belakang, Allah Akbar ya. Kalau pantat di depan itu nah, bagus. Itu sebenarnya kajian Asmaul Husna. Jadi kajian Asmaul Husna itu terbentur pada aksioma filsafat begini. Apakah suatu nama itu sesuai dengan objeknya? Contoh, kursi. Apakah KURSI itu sesuai dengan objeknya, berkaki empat, bersandaran, bertempat duduk, bisa digunakan untuk duduk? Sehingga orang berdebat. Kata Muhammad itu ada aksioma, ada ekspektasi. Ada Muhammad korupsi. Nah, berarti nama itu melanggar prinsip filsafatnya. Bagus tuh Pak Hari. Nah, kita nggak pakai kajian itu kan Pak Bali. Yang sesuai aksioma hanya Asmaul Husna. Semua nama Allah sesuai. Termasuk kata Ar-Rabbu yang terhimpun padanya 3 kaki. Pertama Al-Khalqu, kedua Al-Maliku, yang ketiga At-Tadbir. Kita lihat contoh misalnya. Ini harus dilihat contohnya karena kan akan menjadi kenapa kita harus kenal Ar-Rabbu. Yang pertama adalah contoh ayat Allahu khaliqu kulli syai'in. Ini khaliqunya turunan dari Rabbun ya.
Wahua, maka dia adalah ala kulli syai'in wakilun. Nah, saya mengambil ininya nih. Senang nggak diciptakan Allah? Mana lebih menyenangkan? Kursi yang diciptakan Pak Jokowi, apa kita makhluk yang diciptakan Allah? Walaupun beberapa produk dari industri ada after service, Kalau kita menghayati rububiyah, maka kita menyatakan senang. Ditunjukkan dari mana? Ditunjukkan dari wakil, tawakal. Kalau saya bilang enak, bikin enak tidur ciptaan Allah itu, karena ada garansinya dari Allah. Nggak ada kebutuhan yang nggak dikerjakan Allah, nggak ada. Allahu khaliqu kulli syai'. Nggak ada yang nggak diciptakan Allah, semua ciptaan Allah. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan semua ciptaan Allah itu wakilun, di rekepi apa ya? Komplement suplemennya dipenuhi Allah. Terkumpul dalam arti tawakal. Contoh gini, ada nggak yang bisa ngegaruk bahu bagian belakang? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Maka pakai tongkat kan? Ada nggak yang bisa menjaga agar nanti malam oksigen tetap kita sedot? Mau tidur saya, maka saya bilang, Allah tolong dong urusin oksigen saya. Itu namanya wakil. Nah, seorang petani telah menanam biji. Haruskah detik demi detik melotot, ya khawatir salah tumbuh? Waduh, payah itu, banyak nyamuk. Maka Allah ini kan ciptaan Allah, tolong wakili pengamatan sistem tubuh ini. Ulang. Jadi kalau kita sukses mengenal Allah itu Rabbun, di dalamnya adalah pencipta, maka hidup kita tenang. Karena mewakilkan yang tidak mampu kita lengkapi, kita penuhi kepada Allah. Pertanyaannya, pada waktu buruh hajah Nenek Suriah panik karena suatu masalah, yang ditelepon pertama ternyata orang, bukan Allah. Dia curhat, dia apa? Nggak pernah kita yang pertama kita telepon tuh Allah, nggak pernah. Selalu saja setelah mentok akhirnya cari senjata. Ya Allah, nggak punya kakak, nggak punya adik, nggak saudara, nggak pada peduli Allah. Siapa lagi kalau bukan Engkau? Selalu Allah jadi yang terakhir, bukan yang pertama. Nah, itu namanya kegagalan rububiyah. Jadi mestinya kalau pakai SOP yang benar, yang pertama itu Allah. Kalau memang kita ingin membuktikan bahwa kita garansi dari Allah, masa mau komplain ke orang? Komplain ke Allah. Nanti kita akan ketemu nama Al-Akram. Allah itu senang kalau kita komplain dari Al-Akram dan lain. Jadi bayangkan setiap kita kan punya masalah.
sama saya juga kadang-kadang marah-marah dulu dia pesan. Akhirnya jengkel juga, kesel, cari sejadah baru ingat Allah. Nah itu salah. Berarti kita gagal pada rububiyah. Tapi kan kita harus logik. Anak saya butuh berobat, Pak. Apotiknya kan Imajid. Ya, pokoknya Allah. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu menganggap tidak logik menghadap Allah? Menghadap Allah untuk yang pertama kali dibanding yang lain, itu yang paling rasional. Karena tidak ada suatu ciptaan dan perbuatan yang bukan ciptaan dan perbuatan Allah. Jadi yang paling rasional itu justru menghadap Allah, barulah kepada yang lain. Itu yang paling logik, paling rasional. Mau bukti? Misal ayah saya menyiapkan warisan untuk saya. Mungkin nggak semua sesuai skenario? Belum tentu. Bisa jadi saya gagal menerima warisan dari ayah saya karena saya oleh Allah diwafatkan dulu. Ada anak mendahului mati dari orang tuanya. Ya kan? Kalau begitu yang bikin sebab dia dapat warisan siapa? Allah. Jadi anak mendapatkan warisan itu karena dikehendaki Allah dengan cara dibiarkan orang tuanya wafat dulu. Karena kan dalam kasus tertentu Allah membuat terbalik, anak mendahului wafat dari orang tuanya, gagal dapat warisan. Nah itu contoh-contoh. Begitu juga anak kita sakit, panik. Kita berpikir Allah nggak konkret. Yang paling konkret saya datang ke klinik. Oke deh, kita ikuti alur berpikirnya. Maka berangkatlah kita ke klinik. Sampai di sana Allah mewafatkan dokternya atau kliniknya terbakar. Gagal juga. Jadi yang paling logik dan rasional itu adalah terminal pertama untuk melangkah itu selalu adalah yang menciptakan kita. Namanya Allah. Itu baru logik, gitu ya. Baru rasional. Jadi kebiasaan saya juga ibu-ibu, bapak-bapak adalah orang yang tidak rasional karena panik. Panik, jadi irasional. Namanya panik kan. Anak bukan step ya. Panik itu. Udah kalingan Allah itu. Kalingane jejarit ngeganjel orang kan. Ya sulit amat kita ya. Kita itu selalu ingat Allah kalau udah buntu ya. Kenapa itu begitu ya? Nah itu membuktikan kita belum begitu kenal Allah. Kenapa begitu Ustaz ya? Kenapa bisa begitu Ustaz? Ya tadi membuktikan saya dan bapak-bapak ibu-ibu belum begitu kenal Allah. Oh itu ya. Mungkin karena dia gaib Ustaz. Karena dia gaib itu. Yang enggak, belum familiar. Ustaz, Nun, kalau mana? kita sakit kan ke dokter dulu gitu kan. Kalau dalam rangka ya usaha dulu lagi ya kan. Ya itu yang disebut dengan menganggap Allah itu tidak konkret. Nah sekarang kita rubah SOP-nya, datanglah ke Allah dulu, baru ke klinik.
Nanti Bu Haja Eha cerita testimoni, Ustadz setelah saya rubah SOP-nya luar biasa, saya datang ke Allah nggak jadi ke klinik. Nanti testimoni buat tulisan lah, status. Saya coba untuk yang pertama kali, saya tidak mengeluh pada suami. Yang pertama saya mengeluh pada Allah. Saya ternyata gak butuh suami lagi. Bu aja haji mah. Kalang kabur saya. Ini mah contoh pada. Yang kedua, Allah itu Al-Maliku, pemilik sekaligus penguasa. Setelah Allah menciptakan kita nggak dilepas, bahkan di koar-koar dipublish kamu milik saya. Bahkan yang aneh kemarin kita dapat ayatnya itu, yang diklaim milik Allah itu bukan hanya organ kita, sampai wama yang mau perbuatan kita. Kemarin sampai pada konsep eksekutor kan, yang rada ngambang kemarin ya. Siapa Bu Unjun kemarin ya? Iya, yang ngotot bertanya. Berarti nggak ngantuk Pak Cincin. Bukan ngotot, jarak serius bertanya. Iya, berarti nggak ngantuk, yang lain ngantuk. Nanti kapan-kapan kita perdalam yang teori wama yang mau. Tapi menunjukkan luar biasa Allah itu. Ini bukan soal hakikat atau zat yang determinatif, intimidatif, tapi soal sangat bertanggung jawab sebagaimana pabrik-pabrik yang memproduksi barang dan dia menyapa konsumennya, Anda layak tenang, barang Anda saya lindungi, garansi. Dijamin. Ini luar biasa Allah itu. Maka Allah mendeklarasikan, hiduplah kalian dengan enak, senang di dunia ini karena kalian masih milik saya. Semua dijamin. Nanti dampaknya adalah yang ketiga, at-tadbir. Butuhnya apa? Matahari yang harmoni, matahari saya yang tanggung jawab. Butuh apa? Bulan, tanggung jawab, tenang. Tidak ada perhitungan kalender dan hisab yang salah. Tenang, jangan khawatir. Ya, jadi luar biasa Allah. Kalau sudah begitu, apa dampaknya ke kita? Kalau udah begitu, kalau udah kenal Allah itu Rabbun, dampaknya kita apa? Yang pertama, sebagaimana tertulis di situ, seberapa nilai tawakal bapak-bapak ibu-ibu? Iya. Tahu dari mana? Tadi contoh panik yang Bu Haja Eha itu. Kalau kita anak sakit langsung lari ke Ikhlas Medika, itu masih panik. Berarti belum ada tawakal. Yang pertama adalah datang pada Allah lalu berangkat ke Ikhlas Medika. Nah, bagaimana Ustaz dengan cerita soal ada orang memarkir ontanya, ditaleni segala, aing nggak ditaleni, maka kata ontanya kayak kunci ganda itu takut dimaling. Kan saya mau punya Allah, kunci ganda dulu baru tawakal. Nah di situ agak-agak rumit ya. Iya, di sini agak rumit. Nah, sekarang itu adalah case pada orang yang gagal menempatkan onta. Masa mau coba mundur lagi 20 meter kamu, ulangi, tarik onta kamu, ayo berjalan pelan-pelan ke depan, 1, 2, Bismillah, tawakal, apa namanya itu? Ikat. Kan begitu kan? Jadi itu kasus ada orang terlanjur markir,
tetapi jorok. Yang membuat tawakal itu adalah apabila kita melakukan semua hal sesuai SOP. Nah, SOP-nya adalah pertama, ya Allah, anak saya sakit, maka Engkaulah pemberi obat. Faida maritu fahuwa yashfi. Dengan izinmu saya mau ke dokter hajat teti. Tinggal pilih gas medika mana. Yang paling jauh yang di PCI, yang paling sulit angkotnya yang di Sindang Sari. Ya semedian kan, Juntir tak. Ustaz, Nur, kondisi kita selama ini ya, kondisi kita ini seperti orang Yahudi dikejar Fir'aun. ya, saya belum lahir itu. Jadi ketakutan orang Yahudi itu, langsung kata Nabi Musa, gak usah khawatir. Oh iya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kan begitu Ustaz. Nah itu juga bagus. Jadi kita ini selama ini kurang bertawakal kalau bertawakal. Iya, jadi si Yahudi itu panik karena merasa jarak terlalu dekat. Iya. Bukan Yahudi, Bani Israel. Bani Israel. Ya. Bani Israel itu kehilangan rasionalitas. Saya mau minjem kata rasionalitas ya. Yang paling rasional itu menempatkan Allah yang pertama. Jadi saya mau membangun teori, kalau sepakat nih ya, tawakal itu bukan pos, tapi pre. Oh iya, di awal ya. Di awal. Bukannya itu Ustaz juga azam kan tawakal Allah. Ya azam dulu kan. Azam itu melaksanakan atau merencanakan. Nggak pernah azam diartikan melaksanakan. Azam bukan kehendak tuh. Nah itu pinter. Azam itu bukan aksi. Azam itu plan. Plan yang kuat. Allah, saya punya azam. Sudah melaksanakan belum? Belum. Cengeng gitu, cengeng. Kalau tawakal ini dipre, maka rasionalitas akan dijamin. Tidak gelap mata, tidak panik, tidak takut, tidak sedih. Takut karena sesuatu yang belum terjadi, sedih karena sindrom masa lalu. Tenang, bisa tidur, asam lambung naik, darah mengalir dengan lancar kepada fungsi-fungsi saraf. Karena semakin darah itu mengalir dengan baik, oksigen mengalir dengan baik, pinter, nggak ada yang bodoh di kita ini kan. Kalau selalu nggak ganggu. Jadi oksigen ini kan harus masuk ke sini. Semua pinter, nggak ada yang bodoh. Cuma ada yang terhambat oksigennya, darahnya, karena tekanan-tekanan yang sifatnya psikosomatik. Iya. Ya. Begitu kan ya? Iya Ustaz. Nah itu sembuhkanlah dengan menjadikan Allah sebagai pos pertama. Ya. Yang kedua, ini saya menawarkan, nggak sepakat nggak apa-apa. Kalau bisa. Tumbuhnya perasaan tenang dengan tawakal. Perasaan tenang dan rasional dengan tawakal. Tapi kata kuncinya rasionalitas. Jadi saya ingin mengkaitkan kata rasionalitas dengan tumbuhnya tawakal. Orang menipu itu karena gelap mata. Orang berbohong karena gelap mata. Orang mencuri karena gelap mata. Karena gelap mata rabi uang gede keloni. Karena gelap mata maka uang orang juga dikuasai. Gelap mata, kurang cahaya. Cahaya itu milik Allah. Uang negara dikorupsi. Ya, lupa hilaf, lupa berkepanjangan.
berarti kan ada fungsi-fungsi yang nggak mengalir. Memori traces-nya, file-file itu. Jadi ini makan pelajaran psikologi ya. Kalau anak saya, Bapak order habis, laci mana yang paling cepat keluar? Pepsodent, Ritadent, apa merek-merek itu? Colgate, pasti Pepsodent. Paling sering iklan itu Pepsodent. Itu disebut dengan laci berpikir. Memori traces. Kalau memori traces itu Allah yang pertama, pasti yang lain nomor 2, 3 itu bahkan tidak diperlukan. Kita ke frekuensi tingkat keseringan kita menempatkan Allah itu menjadikan Allah ada di laci kedua, laci ketiga, laci keempat, laci kelima, sehingga terendam di memori traces. Enggak gampang itu ketemu Allah itu. Akhirnya ketemu Allah pas laci-laci itu habis. Kolbang, kol dulur, butuh uang nih, menipu, mentok juga ya Allah. Semua usaha baik dan berusaha lakukan dan buntu. Baru ketemu Allah, kata Allah capek ya. Tapi jangan khawatir, Allah Maha menerima, jangan khawatir. Cuma kata Allah, nek ngeliat kamu tuh. Ada bentuk Ustaz. Iya, tapi kan mana lebih membahagiakan Allah pada saat kita datang dengan fresh Allah. Saya belum ke siapa-siapa nih. Yang pertama padamu, hamba yang terbaik. Jadi tahu diri lah. Ustaz, ya gimana Pak Yusuf? ini fakta kejadian saya. Ada seorang hakim bertanya kepada koruptor, kamu golongan berapa? Golongan berapa? Gaji kamu berapa? Sekian Pak. Kata hakim, ini golongan saya jauh di bawah kamu, tapi saya belum ada berniat seperti kamu itu. Kenapa kamu bisa begitu? Apa dijawab itu? Gelap Pak. Gelap. Ya gelap kan? Gelap mata apa gelap hati? Segala macam gelap laksana gelap hati juga. Iya, berkawan dengan kegelapan. Iya, gelap. Jadi kalau kita nih seperti orang berjalan nggak ada cahaya matahari Pak, bisa nubruk petang kelapa kita. Iya, dia berkawan dengan kegelapan. Itu dia Pak. Bacalah novel seorang sastrawan Bandung, namanya Alif Ya M Santri. Judulnya Gelap. Dia membuka kalimatnya begini, paragraf 1. Dalam kegelapan kita bisa berapa saja. Jadi novel Alif Ya M Santri. Maksudnya negatifnya. Bikin cerita tentang gelap. Apa saja itu negatif, apa saja. Pokoknya dalam gelap kita bisa berapa saja. Negatifnya. Ya pasti negatif. Yang kedua, sekarang mau memuji Pak Jokowi tukang mebel apa memuji Allah? Sudah terbukti muji belum? Nah ini dia persoalan. Kalau sudah terbukti memuji Allah sesering mungkin, pasti terlihat indikator. Apa indikatornya? Tumbuhnya prasangka baik kepada Allah dengan bertasbih. Jadi dari Rabbun tumbuh tasbih. Yang tadi dari Rabbun tumbuh tawakal. Belum dibikin ya? Oh, saya pikir udah nulis saya. Dampak Ar-Rabb. 1, tumbuhnya rasionalitas. Ini maksudnya rasionalitas tindakan ya. Dengan tawakal. 2, ayatnya tahu kan? Apa itu yang sabbih gimana tuh? Sabbihis marabbikal a'la.
Fasabbih bihamdi rabbika. Fasabbih bihamdi rabbika. Gila tuh. Allah itu Rabbun, aku itu. Kalau memang Allah itu Rabbun, maka buktikan memuji Allah. Maka akan timbul prasangka baik pada Allah dengan tasbih. Jadi sejatinya tasbih itu nggak pernah berdiri sendiri, selalu kawin dengan alhamdulillah. Apa itu? Doa ruka pada sujud. Subhanakallahumma wa bihamdika, selalu sujud. Ya sujud. Nah itu dalam ucapan. Sekarang dalam konsep mindset. Misal miskin, pernah nggak bisa memaknai positif kita dibikin miskin? Bahwa kita terpilih oleh Allah untuk timbulnya orang-orang kaya. Nah itu karena nggak mungkin Allah sedang menganiaya kita, nggak mungkin, ya, mustahil aja lah, nggak ada teorinya di Allah begitu, tidak. Bahwa kita lelah jadi orang miskin tidak mengubah kebaikan Allah, enggak. Kan capek, ada yang capek jadi orang miskin kan? Letih sudah. Letih. Kosong aja kantong hari ini. Iya, itu dan manusiawi. Sulit kita kan. Tapi tidak mengubah kebaikan Allah dan menjadikan Allah kejam. Yang menyebabkan kita letih adalah kualitas tasbih kita. Kenapa tasbih kita itu hampa? Nah, itulah lirik lagu juga itu Pak Haji. Hampa kini rasa. Terus aja. Itu lagu usianya Pak Haji Rusdi. Jadi Pak Rohali, lagu usia menjelang kematian. Masya Allah. Usia tua maksudnya. Senja lupa. Jadi tasbih berpengaruh pada positif thinking. Masya Allah. Kalau kita sudah rajin bertasbih, tapi belum juga positif thinking pada perbuatan-perbuatan Allah, cara Allah tadbir ya, at-tadbir, berarti kita belum bertasbih, baru ngejimat. Ya kan? Subhanallah, 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 subhanallah. Ngejimat kan? Bahkan kalau kata orang Pontang ngerafal, dia ngerapal. Makanya nggak boleh kita otaknya nggak jalan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah kan pernah saya bahas secara tersendiri kan, yaitu untuk pertama kali digunakan oleh Nabi, oleh malaikat. Ketika malaikat membuat satu permohonan penjelasan pada Allah, kenapa harus manusia yang dibikin khalifah, maka kata Allah, kalau nggak punya ilmunya diam lu. Subhanallah, subhanaka la ilma lana illa ma'alam. Jadi subhana itu saya tidak tahu kenapa saya begini, yang saya tahu Allah yang bikin. Ya, jadi pengakuan ilmu saya nggak cukup untuk tahu kenapa saya miskin, kenapa saya kaya, kenapa dia kaya, kenapa yang lain miskin, sakit, sukses, macam-macam. Serahkan pada Allah, positive thinking aja. Nah itu hakikat dari subhanallah. Memang diartikan oleh guru-guru kita maha suci Allah. Padahal mah
Yang dimaksud subhanallah itu kitanya. Kita ini nggak punya ilmunya. Jadi nggak ada celah untuk menyalahkan, mengkritik Allah. Yang ketiga, tumbuhnya roja. Roja apa roja? Nama stasiun TV. Iya, stasiun TV ya. Melalui Harapan. doa Rabbana Rabbi. Makanya pakailah kata Rabbana. Kalau Allahumma mangga. Nah, pada saat bapak-bapak ibu-ibu berbahasa Indonesia karena nggak bisa bahasa Arab, ya Allah, misalnya curhat suami, tetap mulai aja Rabbi, suami saya yang satu ini. Suami mah satu doang ya? Saya lupa suami saya. Pakailah Rabbi setelah kita menghayati Rabbi itu memang Al-Khalqu Al-Maliku At-Tadbir. Biasakan, walaupun ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Nah, yang terakhir ini yang penting, kita akan membuat peta positioning kita, yaitu menguji relasi kita dengan Tuhan. Seberapa dekat kita dengan Tuhan kita Allah. Orang Nasrani nggak tahu siapa tapi bertuhan. Faktanya terbentang 3 madhab teis, 4 ya, 4 madhab relasi ke Tuhan. Ada yang teisme, nah kita ini teisme, bertuhan. Alhamdulillah, Nasrani juga bertuhan. Di mana? Di KTP kita. Jadi secara administratif kita ini bertuhan, tapi sebetulnya belum, atau kadang-kadang sedang tidak bertuhan. Tahu dari mana? Tuhan nomor terakhir kita temui ketika kita susah. Tadi. Jadi ketiadaan Tuhan pada saat panik, sebetulnya kita sedang tidak bertuhan. Jadi cuma kita ini kan tidak ateis radikal. Tapi yang jelas praktek-praktek ateisme, bukan isme ya, praktek-praktek ateis sering kita lakukan. Mungkin 1 bulan, bahkan ke dukun dulu 2 bulan, akhirnya ingat Tuhan, ya kan? Maka ada 3 pendekatan untuk melihat kita ada di mana, hubungan kita dengan Rabbun. Yang pertama teisme. Nah, alhamdulillah kita ini bertuhan dan kita ini tauhid Tuhannya satu, alhamdulillah. Tapi yang kasihan Nasrani bertuhan juga tapi Tuhannya kebanyakan. Yang kasihan lagi yang Hindu ya, Tuhannya bikinan, ya bikinan makhluk. Nah, kita yang paling beruntung Tuhannya satu dan itu tauhid. Itu yang dikatakan dia garis Buddha itu. Kita kemarin. Nanti akan terlihat ateisme subur di Nasrani.
ateisme. Ateisme ya, isme pakai isme. Anti Tuhan. Ada 3 yang bisa kita lihat fakta di dunia nih. Pertama, teisme. Nah, ini ada kita nih, tauhid, Trinitas. dan Tuhan banyak. Nah, kita ada di sini alhamdulillah. Yang kedua, deism. Deism ini pernah bertuhan. Karena mereka berargumen Tuhan memang ada, tapi tugasnya udah selesai. Ini nggak sembarang karena dia memutus mata rantai ini nih. Jadi jangan dianggap remeh ya, bahwa kita harus meyakini Allah itu Al-Khalq, Allah juga Al-Maliku, Allah juga At-Tadbir. Karena deism menganggap Allah berhenti di sini nih. Sekarang Allah lagi sibuk bikin nabi lagi, bikin kitab suci lagi. Maka perbuatan pertanian, industri, baik yang kimia maupun yang berbasis ini ya, kandungan-kandungan material itu dikerjakan tanpa urusan Tuhan. Namanya deism. Nah, yang ini yang kita bicarakan, ateisme. Ada yang radikal, ada yang apa disebutnya itu? Bukan low, bukan apa ya? Di moderat mah bisa ke kanan kiri apa enaknya? Dan radikal itu, Ustaz? Yang radikal memang Tuhan nggak ada, udah radikal itu berpendapat mereka memiliki dalil bahwa Tuhan nggak ada. Mereka punya dalil dan tidak. Nah, kita ada di sini, kita ada di sini. Namanya weak atheism. Weak atheism itu belum tahu kalau Tuhan itu ada. Tahu nggak maksudnya kemana? Apa sih manfaatnya Tuhan? Saya tetap miskin kok. Nah, itu namanya weak atheism. Nah, kebanyakan orang Islam jatuh ke weak atheism, sehingga akhirnya males sholat. Apa sih manfaatnya infak tuh? Buat apa sih zakat itu? Pertanian kena berem aja. Namanya weak atheism. Tentu yang mempraktekkan itu nggak paham bahwa dia ateisme, tapi faktanya kita lupa bahwa Allah itu bukan hanya Al-Khalqu, tapi Al-Maliku. Allah juga kata beryakin. Kenapa timbul weak atheism? Justru kita yang melakukan. Maka kata Bu JH, dokter dong Ustaz buat anak sakit mah. Udah menganggap Allah nggak mampu menyembuhkan anak. Ya kan udah weak atheism. Itu karena kesombongan bahwa yang konkret menyembuhkan anak saya adalah kimia, farmasi. Itu kalau diteruskan ngeri bahwa saya dapat uang bukan dari Allah, dari hasil korupsi.
Ngeri itu kalau diteruskan. Kebanyakan kan hasil kerja ya Ustaz. Ya, atau hasil kerja. Jadi sadar tidak sadar kita menghabisi Allah cukup berhenti di al-khol. Mencipta aja. Mencipta saja. Goodbye Allah, terima kasih ya. Sudah menciptakan satu. Naudzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu, kalau 3 hal yang pertama tadi tawakal, 2 tasbih, 3 ad-doa, itu menjadi lembaga pertama dalam kehidupan kita. Pos pertama, maka kesombongan akan runtuh. Kesombongan akan runtuh, kita mendidik jiwa kita. Allah itu bukan hanya al-khalqu, Allah itu al-maliku. Kita nggak punya apa-apa, semua punya Allah. Allah juga tadbir, jangan panik, wong diurusi Allah kok. Jangan panik. Jadi jangan pernah lepas dari Allah atau baru kembali pada Allah setelah buntu. Jangan. Atau Ustaz, atau seperti ini Ustaz, boleh nggak kita berpikir ini Ustaz? Kalau salah saya mohon maaf, minta ampun Allah Ta'ala. Kita membanding dengan para sahabat-sahabat Nabi Ustaz. Sahabat-sahabat Nabi itu kan sama juga dengan kita. Pada awalnya kan awam juga tentang masalah akidah, masalah ini. Tapi ketika dia menghadapi persoalan, kena berdampingan dengan Nabi, dapat jalan keluarnya sekaligus. Contoh Abu Bakar Siddiq, seorang sahabat yang sangat terkenal. Itu ketika beliau bersama Nabi bersembunyi di lubang gua itu kan ketakutan juga dia. Lalu Nabi menasihati, gak usah khawatir, Allah bersama kita kan. Ya, langsung diam Yusuf. Di situ innallaha ma'ana apa dia? Iya. Nggak ada perbedaan dengan Quran. Sedangkan kita Ustaz, Innallaha ma'ana. ketika mendapat tantangan kehidupan, tidak ada yang mau langsung mendapatkan memberikan masukan seperti itu. Ya justru, Tapi sudutnya rububiyah makanya. iya, Nah, kita tugas kita hari ini mengeksplor kembali kualitas relasi kita dengan Allah berdasarkan prinsip kelengkapan rububiyah. Saya lupa, ada yang keempat, saya lupa. Yang keempat itu adalah something. Ini satu, itu ini beledak-beleduk apa? iya. Musrik. Ngerti? Iya, senang nih saya. Alun-alun. Serius. Yang gitu semua. Nah, ini someting. Jadi someting itu begini, something itu. Dia mengakui ada Tuhan, tapi kayak apa gitu ya. Iya. Jadi ini orang-orang awam. Jadi bisa gini nih. Tiba-tiba anak sembuh, kayaknya Allah itu ya. Allah itu. Wah, itu mengecewakan betul, nggak pernah yakin bahwa itu Allah yang menyembuhkan. Tapi something. Jadi something ini orang yang tidak mau tahu bahwa Allah itu ada. Something. Oh, itu bahaya benar. Something wrong. Nggak, jadi something itu dia merasakan Allah hanya sebagai gitaran. Kayaknya Allah kayak ini. Oh, pengen ditabok bener orang gitu. Nah, kita ini banyak juga di something. Contoh begini, Pak Kiai, saya itu kemarin alhamdulillah ya, istri saya alhamdulillah mau rujuk. Ini kira-kira Allah bukan ya? Ya udah bahaya. Maksudnya baik pertanyaan, tapi merefleksikan something. Sudah bilang alhamdulillah. Lah karena alhamdulillah sebagai yang Kristen juga alhamdulillah sekarang.
Ya Pak Jasuro. Akhirnya membahas masalah Tuhan ini, saya teringat budayawan Pakistan Muhammad Iqbal yang mengatakan bahwa Puisi Islam itu pada dasarnya ateis plus katanya. Bagaimana pemikiran Ustaz? Karena mungkin perilaku sosialisme itu nggak jauh dengan ajaran-ajaran Islam, tapi dengan plusnya itu adalah adanya Tuhan. Ya, Muhammad Iqbal itu termasuk yang paling prihatin dengan fakta berkembangnya praktek perdukunan di Pakistan, yaitu peristiwa orang-orang bertauhid mulai melupakan Tuhan yang disebut ateisme plus. Jadi kita ini punya modal tauhid, tapi waktu itu kan ekonomi sangat parah. Nah, praktek-praktek melepaskan diri dari Tuhan itu dilakukan untuk kepentingan memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga riba, rentenir, mencuri segala, termasuk konsumsi yang haram. Maka itu disebut dengan ateisme plus. Ya kita sebenarnya ateisme plus itu kita. Nah cuma saya nggak setuju dengan teori Muhammad Iqbal. Yang benar adalah tauhid plus ateisme. Karena kita bukan ateis, kita ini tauhid, tapi plus ateis. Bukan isme ya, ateis. Bukan isme, bukan ateisme plus ateis. Setidaknya kalau dalam teori ateisme, with ateisme. Weak itu apa weak? Lemah ya. Ada Bu ini ya, Bu Al-Azhar nih ya. Bu siapa tuh? Bu Aslihah. Nah iya, ada Bu Aslihah belajar Neneng Surya bahasa Inggris. Alhamdulillah ada bantuan. Itulah mentukar bahasa Inggris sore. Nah, kajian yang tadi hanya sekedar untuk mengkonfirmasi kita ada di mana. Nah, itu juga bisa untuk mengkonfirmasi kita kenal Allah sebagai Rob itu sebatas apa? Al-Maliku saja, Al-Khalqu saja kan? Maka terjadi deisme. Atau yakin Allah itu Al-Khalq, tapi bertanggung jawab penuh, memiliki, menguasai, bahkan at-tadbir, tahapan demi tahapan apapun yang dibutuhkan kita, Allah hadir. Nah, kalau sudah seperti itu, Rabbun itu meluncurnya ke Al-Akram. Nah di Al-Akram itu, Al-Akram Karim itu postulatnya cuma 2. Ini postulatnya apa ya? Paling gampang apa bahasanya? Berdiri. Apa pengganti bahasa postulat yang paling enak? Kaidah. Kaidahnya ada 2. Ada fakirun, ada ghaniyun. Siapa yang fakirun? Kita. Berarti kita harus menempatkan diri berkebutuhan tetap kepada Allah yang tidak berkebutuhan tetap. Sering kita artikan di sini ini independen kan? Maka kalau ini timbul, lahirlah Karimunnya Allah atau Al-Akram. Semua dimulai dari Rabbun. Jangan berharap bisa menganggap Allah Karim kalau belum bisa menempatkan Allah itu Rabbun dengan 3 kaki. Yang unik, perhatikan, kebayang tidak oleh bapak-bapak, ibu-ibu kalau ayat pertama turunnya nggak begini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal karim. Kebayang enggak? Untung wa rabbukal akram. Dia superlatif. Pada waktu itu orang Mekah menganggap Allah emang lebih baik dari Abu Jahal, royal. Ada pembandingnya. Kebayang nggak kalau langsung ditikam secara linguistik oleh Allah, wa rabbukal karim. Habis itu tokoh-tokoh jahiliyah, terjadi kegoncangan sosial itu. Jadi Allah tuh maha kasih sayang. Itu 5 ayat pertama itu sangat memahami aspek sosial pada saat itu, bahwa pemilik karomah itu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan nggak mungkin langsung dibunuh oleh Allah, tokoh-tokoh sosial. Tapi itu lebih baik Allah maka pakai superlatif akram. Maka Allah dengan nama Al-Akram ada 1 kali di ayat itu. Yang lainnya berlanjut menjadi Al-Karim, dan hanya 3 ayat dalam Al-Quran. Yang Al-Karim, Al-Karim, Al-Karim. Apapun mau Akram mau Karim adalah lanjutan dari Iqra bismi rabbika, bukan Iqra bismillah. Jadi halte dari Rabbun pasti ke Karim. Kalau enggak paripurna, tidak mufid waktu memahami Rabbun, enggak dapat Karim itu, enggak dapat. Cara memuliakan Allah itu enggak akan dapat. Nah, paling gampang menemukan Allah itu sudah Karim, kita merasa fakir dan menganggap Allah itu ghani. Susah itu, lagi sehat kita nggak butuh Allah kok. Lagi punya uang kita nggak butuh Allah, kita butuh Allah lagi punya uang kok. Saya lagi sedih tuh baru ingat Allah, lagi cengar-cengir. Nah, kemarin di Belbunen ingat Allah saya. Jadi kita itu jarang merasa fakir, ketukar-tukar. Itu membuktikan kita belum kenal Allah sebagai Karim. Tapi dilalahnya itu adalah dampak dari kita belum kenal Allah sebagai Rabbun. Jadi nggak bisa berdiri sendiri, Pak. Berkaitan. Nah, cara memulainya udah bagus kita. Memperbaiki pengenalan kita, dia sebagai Allah kemarin. Yang kedua, dia sebagai Al-Khaliq ataupun Al-Khallaq. Yang ketiga ini baru Rabbun.